Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari dari PAI 4D. Saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4. Nah, berikut ini ada hadis tentang kepemimpinan perempuan. Hadisnya Hadasana Utsman bin Haisam, hadasana Aufun anil Hasan, an Abi Bakrah, qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyama jamalil ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amarahum ra'atan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haisam, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah. Dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal. Tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan, putri Raja Kisro, beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini para ulama itu menyepakati bahwa di sini itu kualitasnya sahih. Nah, kemudian di sini ada asbabul wurud hadis. Jadi asbabul wurud hadis tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah ini disebutkan tidak berpihak kepada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya ini pada pernyataan Nabi tadi. Nah, hadis tersebut diucapkan Nabi Muhammad sewaktu beliau mendengar laporan mengenai suksesi kepemimpinan perempuan di negeri Persia pada tahun 9 Hijriah. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perempuan yang dimaksud yaitu Bauran binti Syirawayh bin Kisra bin Barwaiz. Ia diangkat menjadi Ratu Persia karena pada saat itu saudara laki-lakinya telah meninggal tanpa memiliki saudara laki-laki dan anak laki-laki. Nah, jadi singkat cerita bahwa Raja Kisra itu telah dibunuh oleh anak laki-lakinya sendiri. Nah, kemudian si anak laki-lakinya itu menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Namun kemudian ia juga tewas. Nah, maka selanjutnya diputuskanlah anak perempuan dari Raja Kisra yang terbunuh itu diangkat menjadi seorang ratu. Nah, tapi sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak pendapat tentang sebabnya. Ada yang menyebut inkompetensi, terus ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisro yang menyobek surat dakwah dari Nabi. Nah, maka ia kualat dengan terjadinya konflik dalam istana serta terpaksa anak perempuannya itu menjadi ratu dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebih keterangan dalam Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qastalani. Selanjutnya menurut pandangan para ulama, di sini ada menurut Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut, yaitu perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadhi atau hakim meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Nah, jadi bukan hanya tidak boleh menjadi qadhi dalam urusan persaksian, imamah atau kepemimpinan pun perempuan ini dilarang. Menurut Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Nah, selain itu menurut Al-Munawi juga perempuan ini merupakan aurat. Nah, jadi
merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk jadi pemimpin. Karena kan pemimpin itu perlu banyak terlihat itu oleh masyarakat. Pandangan ulama klasik yang dominan adalah tidak tepatnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Dalam hal ini terkait dengan persaksian, kodi, serta imamah yaitu atau kepemimpinan pemerintahan. Disebabkan muatan hadis ini, ulama kontemporer mulai mengkaji dengan sudut pandang lainnya. Muatan hadis Abu Bakroh tentang perempuan yang tak layak menjadi pemimpin ini tak sejalan dengan surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhumuhumullah innallaha 'azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut ini bersifat khusus, yaitu hanya dalam konteks cerita Raja Kisra saja. Dan demikian, di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan prasyarat tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri Kisra, yaitu seperti tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Nah, kemudian ada wujud kepemimpinan perempuan dalam Islam. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang tampil sebagai pemimpin. Ulama hadis sepakat bahwa Aisyah radhiyallahu anhu adalah ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis, dan pendapatnya ini banyak dirujuk oleh kaum pria, bahkan kedudukannya sebagai panglima perang unta. Meski di masa selanjutnya jumlah pemimpin atau pemuka agama perempuan ini terbilang sedikit dibanding penguasa ulama atau intelektual pria, sejarah tersebut menunjukkan bahwa perempuan boleh dan mampu menjadi pemimpin, baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Ratu Balkis, yang memimpin rakyatnya dengan baik, penuh hikmah dan keadilan. Selain contoh yang telah disebutkan sebelumnya, di masa kini juga muncul perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas menjadi seorang pemimpin. Nah, seperti dalam ranah perusahaan maupun lembaga, tak sedikit dari mereka juga mampu untuk memajukan perusahaan maupun lembaga yang dipimpinnya itu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tolak ukur kepemimpinan itu tidak hanya dilihat dari sisi gender saja, tetapi juga dilihat dari kompetensi dan juga kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, dan juga keluarga, perempuan ini tidak dapat menjadi pemimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Nah, jadi berdasarkan hadis yang telah dijelaskan tadi, nilai pendidikan yang dapat kita petik yaitu bahwa sesuatu urusan itu harus diserahkan kepada ahlinya, dan jika tidak, maka akan mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.